Halo, Iya. Ini abang dari mana bang? Kalau boleh tahu? kalau kami Bang ada di daerah Sulawesi Selatan. Oh Sulawesi. Ya. Waduh pak. Sulawesi itu banyak pak burung walet pak. Iya betul Pak, betul. Jadi keluhan gedung bapak itu udah 3 tahun belum dapat burung, seperti itu pak ya? Iya, sudah 3 tahun belum dapat burung. Oke pak. Gini pak, kalau bapak mau saya arahkan, bapak persiapkan dulu SP kelambu hitam dari saya 4 flash disk 1.700.000 pak. Itu untuk beli flash disknya sama ongkos kirimnya. Saya tidak ngambil keuntungan pak. Cuman saya itu mengasihkan bapak suara itu biar bisa dipakai. Karena suara kita alhamdulillah di setiap penjuru di Indonesia ini pada berhasil pak. Dan ditunjang sama ilmu saya, pengarahan yang Oh iya benar Pak, untuk di gedung walet. Nah, kalau boleh tahu gedung Bapak ukuran berapa Pak itu Pak? kalau ukuran RBW Pak, di sini ukuran 4 kali 8, 4 kali 8. Itu berapa lantai Pak? dua. 2 lantai ya. Ruangan putarnya itu berapa Pak? Bapak bikin kemarin. Saya bikin kemarin yang menara ke atas 1,70 m kali 2 meter. Oh, berarti ruangan blongnya 2 meter kali berapa itu ke bawahnya? 170. Oh iya iya, berarti Bapak itu sistemnya sirip L ya. Iya, iya, Ya, jadi nyemplungnya anggaplah 2 meter persegi dari atas ke bawah Pak ya. iya, iya. Jadi gini Pak, saya bisa membantu Bapak, namun Bapak persiapkan dulu peralatan yang akan saya bantu. Bapak wajib ambil SP kelambu hitam dulu 4 flash disk dari saya. Udah itu Bapak berani juga harus beli ampli Pak. Kalau ampli Bapak selama ini berapa ampli Bapak pakai? Satu saja. Berapa? Yang pecah satu Pak, satu amplifnya yang kilo 88. Oh, berarti ini ya, 2 channel ya, 2 flash ya. Iya, iya Pak. Ya, jadi gini Pak, Bapak nanti persiapkan. Makanya aku nggak buru-buru kan untuk orang asal benahi, asal orang tuh harus siap dulu Pak. Karena kita usaha walet ini Pak, kalau kita kurang jam tempur, persiapan untuk tempur panggil walet, contohnya ampli, itu kan sangat berfungsi sekali Pak. Karena media kita untuk merayu walet itu kan dari sumber suara dulu, baru disiapkan dari media-media untuk tempat dia tinggal atau menginap seperti gedung kan. Nah, baru kita setel tata ruang yang layak lah ditunggu oleh walet. Contohnya ya biar di sore hari dingin seperti apa cara pengarahan pembuatan ruangan inapnya. Kalau bisa pas burung masuk dia dingin. Jadi kita harus umpamakan gedung walet itu ruangan inapnya Pak, kita setel jangan sampai kena matahari mati. Biar aja kena tembak matahari pagi. Itu yang ilmu saya tekankan buat petani cepat sukses. Karena kenapa? Burung walet itu kan kalau dia pulang Pak, dia mau istirahat Pak. Itu cara feeling kita mempelajari dunia walet seperti apa hewan-hewan walet itu beraktivitas dari jam 4 subuh keluar pulang jam 6 jam 7 malam. Kenapa? Karena dia keluar dari gedung maupun goa itu cari makan selalu terbang, nggak pernah istirahat. Istirahat masuk RBW gantung di sirip atau di goa. Nah untuk apa istilahnya tuh untuk menyejukkan badannya dia pulang itu sekalian terpikatnya ada kloni-kloni yang kita ciptakan sumber-sumber suara palsu atau imitasi yang hampir mirip dengan suara walet kita ciptakan di ruangan inap seperti itu. Jadi intinya Pak, kalau Bapak sudah membenahi gedungnya nanti, gedung Bapak kalau salah Bapak harus siap membenahi. Itu pesan saya. Jadi jangan dipertahankan setelan yang lama yang salah, apalagi belum mendapatkan burung walet yang signifikan. Intinya sesuai dengan kita memanggil sekian tahun nggak sesuai dengan jumlah burung, itu namanya gagal. Jadi Iya Pak. saya tekankan sama Bapak, kalau Bapak udah siap, saya juga semangat untuk mengeluarkan ilmu saya untuk diterapkan di gedung Bapak seperti itu Pak. Yang begini Pak, kita ini kan istilahnya ya orang orang inilah, ya bukan ini juga ya kurang 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 mampu Bang, cuma
kita ini selama ini kan cuma ikut-ikutan saja. Benar ya. Jadi benar. jadi kita itu ya istilahnya cuma ikutan sambil kita belajar dari situasi keadaan burung walet. Tapi saya sekian lama ini pelajari Pak, selama tiga tahun, ya memang tidak ada hasilnya. Ya. Ya, tapi istilahnya kita berusaha ya bagaimana caranya. Kemarin saya Bapak punya video-video semua yang di-sharekan itu ya, saya sudah nonton semua ya, arahan-arahan panduannya ya. Kalau orang-orang lain itu Pak mungkin dia tidak bisa masuk akal itu kalau arahan di sini begitu arahannya. Ya, makanya saya bicara langsung dengan Abang ya bagaimana solusinya ya, cuma nempat aja Pak. Iya Pak, saya paham Pak. Kenapa kita bikin gedung walet? Kita kan mau ada cita-cita Pak. Ada cita-cita Iya. untuk mendukung ekonomi kita ke depannya apabila kita sudah tua atau sudah lanjut usia, nggak gagal lagi cari uang. Kita udah ada usaha walet. Kan seperti itu niat kita yang bikin gedung walet, untuk panen yang secara ringan, cukup masuk ke gedung, ambil hasil dan dijual buat kebutuhan keluarga kita. Itu harapan kita bikin Sanggar Walet Pak. Itu namanya petani kebun usaha walet ya. Jadi untuk Bapak kan Bapak bilang kita hanya mengikuti, istilahnya mencoba, belum terlalu mampu. Ya memang ya Pak, itu keluhan orang teman-teman kita, kebanyakan modal nekat bikin gedung walet. Karena kenapa? Cita-cita kita ingin menghasil dengan jumlah sarang yang banyak dan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kenapa? Banyak orang tertarik di dunia walet dan banyak juga orang terjebak Pak. Terjebak intinya yang bikin gedung walet tanpa ada arah yang sebenarnya seperti apa. Makanya saya sekarang sebagai pejuang atau pendekar lah, anggap saja penyelamat teman-teman yang sudah ada gedung walet terlanjur tidak pas atau belum tepat posisi ruangan inap, ruangan putar atau LMB. Bang Tandi Jos siap mengarahkan yang terbaik buat gedung Bapak. Jadi Bapak ingatkan, Bapak waktu bangun gedung kemarin perjuangan keras mencari dana sampai selesai gedung walet. Ingatkan itu Pak. Jadi jangan sampai Bapak untuk merombak tidak mampu. Itu pesan saya. Merombak itu sebenarnya tidak besar Pak biayanya, namun harus ada kemauan dulu dan kenekatan. Seperti itu Pak, saya pesankan sama Bapak. Yang dirubah itu cuman kalau terjadinya gedung Bapak itu salah arah, ruangan putar ini umpama semestinya ilmu saya menjadi ruangan inap kemarin punya Bapak ini umpama aja Pak ya, itu adalah ruangan putar, Bapak wajib untuk di rolling Pak, ditukar arah. Kalau Bapak sanggup, mudah-mudahan Bapak sukses. Semoga gedung Bapak walaupun saya belum lihat, salahnya tidak terlalu signifikan total berat ya. Salah total Pak. Salah total ya. Jadi kalau saya lihat panduan Bapak itu yang saya nonton dari kemarin itu ya, kalau saya punya gedung itu ya makanya robah total. Iya. Jadi gini Pak, untuk Bapak namanya Bapak sudah menyadari, sudah sering ikut nonton video saya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu sebagai motivasi dan dorongan Bapak untuk sukses ke depannya. Kenapa Bapak berjumpa sama saya? Karena itu sudah ada dorongan dari Yang Maha Kuasa untuk mengabulkan dan istilahnya biar sukses ke depannya, sudah ada jalan dikasih Allah Pak berjumpa sama saya. Itu juga kalau Bapak memang benar-benar mau sukses, pasti Bapak siap. Itulah Pak, tinggal lagi Bapak nanti lihatkan gedungnya sama saya. Jangan buru-buru Bapak memonis gedung Bapak salah. Intinya Bapak lihatkan dulu video gedung Bapak sama saya. Bang Tandi, seperti ini aja videonya kasih saya. Bang Tandi, ini saya syuting Bang ya, matahari pagi Bang. Nah ini gedung kita Bang, dari jauh aja jangan dekat Pak ya, biar saya bisa melihat secara lantang atau luas ya. Nggak apa-apa jarak 30 meter dari gedung kita syuting ya. Bang Tandi, ini matahari pagi Bang, pada jam sekian Bang. Nah ini gedung kita penampakannya Bang dari jauh. Nah di sana Bang matahari mati.
udah saya nanti bisa memponis gedung Bapak apakah parah untuk pemutaran rolling penempatan ruangan inap maupun ruangan putar atau LMB, atau hanya menggeser depan atau belakang ruangan LMB-nya. Intinya kalau dia memanjang, Pak, saya perjelaskan, kalau gedungnya memanjang, bangunan 8 meternya, dinding bangunan 8 meter itu kena tembak matahari mati maupun hidup, itu cuma di rolling LMB aja, Pak. Untuk ruangan putar enggak. Nah, namun kalau bidang lebar lebar 4 meter atau 5 meter, bujur belakang depannya kan, itu kan anggaplah punya Bapak 4 meter, anggaplah kan lebarnya. Nah, kalau lebar 4 meter dinding depan sama belakang itu kena tembak matahari mati maupun hidup, nah itulah yang bisa dinyatakan tukar rolling tempat lokasi burung menginap. Contohnya kan ruangan putar Bapak kena matahari pagi, kena matahari pagi, berarti otomatis bisa dipastikan untuk ukuran ilmu saya benarkan tidak sukses, Bapak. Kenapa? Ruangan inap Bapak kena tembak matahari mati. Nah, matahari mati itu, Pak, pada jam 3, Pak, luar biasa, Pak, panasnya sampai menyimpan suhu panas, apalagi bangunan beton, sampai menyimpan suhu panas itu sampai jam 11 malam, Pak. Nah, Pak, yang suhu menyimpan panas sampai jam 11 malam kena tembak matahari jam 3 sore sampai jam 5 terbenam matahari mati, kan dia menyimpan suhu panas. Burung mau pulang jam 5, jam 6, jam 7, pas masuk dia disambut aura bempapnya, suhunya panas yang bertahan pada jam 11 malam. Makanya burung sudah masuk terpikat sama suara, berapa menit itu hari sudah gelap, dia akan keluar, nggak tahan burung, Pak. Jam 8, jam 9 keluar burung. Karena pemanasan gedung walet di ruangan inap yang salah arah itu pemanasannya pada jam 8 sampai jam 11 malam, Pak. Itu tambah tinggi, rentang kepanasan tambah tinggi. Kenapa? Uap panas ditambah dengan aroma, istilahnya tertutup lah, lingkungan gedung walet kita tertutup kan, di perlantai itu tertutup, cuma mengandalkan ventilasi angin, tidak akan dingin lah sama ventilasi angin, apalagi posisi tidak ada angin. Pas penguapan beton, angin tidak ada, di sanalah burung banyak yang meninggalkan gedung kita keluar hari malam, Pak. Kita lihat dia masuk. Itu kan, Bang. Ya. Saya potong dulu ceritanya, Bang. Ya. Saya potong ceritanya. Kami kan istilahnya tanya-tanya ke Abang, karena cuma saya tidak berani juga, Bang. Istilahnya tidak berani juga. Ponis saya punya, karena kami juga punya masalah dana kurang, Bang. Saya cuma ini juga tidak apa-apa, Bang, kalau habis kita cerita begini baru lama istilahnya kita mau kumpul dana dulu untuk pembelian SP-nya. Iya, tidak masalah, Pak. Saya kan cuma mengarahkan cerita yang kebenaran di gedung Bapak. Kalau masalah Bapak belum ada dana, itu tidak ada permasalahan, nggak masalah, Pak. Saya doakan Bapak tercapai niatnya, ada dana, seperti itu. Jangan sampai kita habis semua bro begini. Bang, baru kirain juga cerita asal cerita mau cari ilmu begitu, Bang, tidak enak. Iya. Kalau Bang bisa Abang lihat sepintas saya punya RBW ini. Bisa, PCR nggak apa-apa, Pak. Bisa. Tidak apa-apa kah? Nggak apa-apa, Pak. Langsung aja PCR nggak apa-apa. Habisnya kita belum ada dana, coba numpan tanya ini, Bang. Ya, saya kasih bayangan aja dulu kan, melihat gedung Bapak, biar Bapak ada PR. Apa-apa yang mau dikerjakan nanti ke depannya kan Bapak sudah siap dana untuk bongkar ini, pindah sini. Kalau peralatan Twitternya kurang, mungkin ada penambahan Twitter, penambahan kabel,
penambahan terval, mungkin penambahan sekat menekat. Istilahnya Bapak harus persiapkan dana sedikit lah untuk beli terval, beli tweeter, kabel, dan intinya suara yang harus dipesan. Iya bang, itu makanya kami tidak enak juga langsung pesan ke cerita-cerita dari begini sama abang ya, karena belum siap dana untuk membeli PlayStation. Iya Pak, jangan dulu dipikirkan Pak. Kalau itu kan PlayStation itu apabila Bapak ada dana bisa Bapak ambil. Namun kalau untuk pembenahan, untuk sekarang kan Bapak belum ada dana juga. Saya cuman bisa mengasih bayangan buat Bapak agar Bapak bisa mengumpulkan dana-dana untuk merehab gedungnya. Boleh Bapak lihatkan gedungnya sama saya. Coba saya raba dari kamera Bapak hasil pician seberapa parahnya, gimana cara perubahan gedungnya nanti ke depan. Saya lihat dulu nanti. Oh tidak apa-apa ke bang. Nggak apa-apa. Abang bantu saya dari sana, tidak masalah kan? Nggak apa-apa Pak. Tidak enak hati bang. Nggak masalah Pak. Udah wajib lah kita. Jangan sampai mati perceraian dulu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Pak. Kita baru cerita-cerita masalah walet bang. Walet sudah mendekat. Itulah Bang namanya mistik kontak batin Bang. Ya, kontak batin. Ya bang, sudah. Selama ini tidak ada yang mendekat. Ini sudah ada selet mendekat ini baru 2-3 ekor ini. Amin, amin Pak. Ini bang, saya punya RB bang, salah total. Itu mana Pak? Matahari sore paginya Pak? Ini pak. Itu pagi ya. Coba putar ke RBB pelan-pelan. Oh iya. Ya, coba Bapak maju. Saya kasih bayangan letak sebenarnya di mana ruangan putar Bapak. Maju pegang sudut itu Pak ya. Pegang sudutnya. Ya, pegang sudut Pak. Sudut LMB Bapak tuh pegang ya, terus sudut. Tahan ya. Nah, Bapak ke kanan. Putar badannya ke kanan. Salah, kanan ya, terus ya. Maju Pak. Maju ke kanan ke belakang gedung Pak. Ya, terus. Ya, maju lagi Pak. Saya lihat dari belakang aja Pak. Ya. Tahan Pak ya. Bapak maju sedikit lagi ke kanan. Salah. Ya, terus. Ya. Terus Pak. Terus maju gak? Maju Pak. Maju Pak. Terus. Maju Pak ya. Nah, op. Nah, Pak. Letak gedung Bapak yang bagusnya di sini, Pak. Tempat masuk burungnya. Ya, jadi kalau Bapak mau buat nanti ke depannya bikin menara baru biar nggak repot, atau menaikkan yang lama ini seknya dibongkar, menara lama itu dipindahkan sini bahannya. Yang lama nanti dikasih plafon, kasih atap, jadikan ruangan inap. Ya, tinggal rolling seperti itu aja Pak. Bangunan yang lama itu monyetan Bapak dipindahkan di sini aja. Yang lama itu, yang ini seng bongkaran ini ambil tutup di sana. Ya, tutup yang bekas menara lama. Nah, nanti di sinilah tempat ruangan masuk burung Bapak. 2x2 aja bikin Pak, jangan tanggung. 2x2. Nanti baru Bapak sekat full lantai 1-2-nya, jangan kasih pintu dulu. Baru saya arahkan pencahayaan LMB pada jam 12 atau jam 11 matahari mati. LMB-nya lurus aja Pak, nggak usah di sudut gedung ini, lurus aja. Lurus aja menghadap ke muka Bapak itu nanti LMB-nya. Nah, ya lurus aja di sana, ya. Tengah-tengah aja, nggak usah samping, nggak usah dekat-dekat sudut. Kalau dia 2 meter, tengah-tengah 2 meter itu lubangnya.
Oh iya sih. Ya, Dibagi dua ini bang, dibagi dua. Maksudnya ini kan 4 meter. Kita ambil pertengahannya, baru menyetannya di tengah. iya, pokoknya 2 meter persegi, dari atas 2 meter sampai ke tanah 2 meter ruangan putarnya. Iya, nanti kalau gedung abang kan nggak terlalu tinggi, pakai tangga aja, nggak usah pakai pijakan biar ruangan monofornya nggak sempit, nggak susah burung keluar masuk waktu dia mutar-mutar, nggak ganggu dia. Karena burung walet itu biasanya pembentukan koloni dia mau mutar-mutar di ruangan putar. Tidak, kalah. Ada tempat, tidak. Damai. Iya bang, iya bang. Sini, nah. Udah itu, udah pasti gedung abang itu di sana Tuh. yang paling tepat saya arahkan sebagai ilmunya saya. Senjata itu. Kalau bapak udah diterapkan, nggak lama-lama gedung bapak itu 1 tahun udah bisa petik sarang walet bapak. Karena di Sulawesi saya tahu betul sumbernya gudang walet di sana. Nanti settingnya, Bang. Iya bang, iya bang. Ya terkadang ya kita belajar itu pak, ya namanya ikut-ikutan nggak tahu arah, sama kayak kita berjalan pak nggak ada tujuan. Nah kemana mentoknya ini? Ya mentoknya kegagalan kalau tidak ada tujuan. Tenaga kita habis tapi nggak sampai-sampai. Mau kemana ini? Nah seperti itulah pak dunia walet tuh pak, kejam. Yang berbagi banyak nggak mau, apalagi nggak ada uangnya, apalagi nggak ada PT-nya. Yang orang punya ilmu itu dia mau memanfaatkan keahlian dia, memeras, intinya memeras lah. Orang nggak ada, orang terdesak, terpaksa panggil orang pintar. Bayar Kalau dia. saya bang sudah misi bang. Kalau saya bang sudah istilahnya sudah trauma, sudah tiga kali wali jadi masih begini. Iya Pak, SP itu sebenarnya jangan menyalahkan SP Pak. SP itu sebenarnya semuanya bagus ya, tergantung orang yang menciptakan SP itu punya ilmu nggak di gedung walet. Kan seperti itu. Kalau dia nggak punya ilmu di gedung walet sama aja, Bapak juga bisa penjual SP. Iya, ambil SP di YouTube yang gratis-gratis abang jualkan sama teman-teman permula. Iya, tertipu juga permula, nggak juga sukses. Kenapa? Gedung salah dikasih SP, mana mau sukses? Kalau mau bagus itu Pak, iya, kalau mau bagus, Cukup saja begitu. iya, kalau mau bagus Pak, carilah orang yang punya ilmu di gedung walet. Dia ahli buat suara seperti saya lah, bukan minta puji ya, mohon ampun dan mohon maaf sama Tuhan. Kebetulan saya memang komplit Pak, keahlian saya di walet. Saya ahli buat gedung walet, sebagai pemborong gedung walet juga, arsiteknya, pembuatan gedung walet yang benar, arah yang disenangi oleh walet. Sudah itu kita juga ahli pemasangan sistem walet. Kita juga ahli pembuat suara walet Pak. Kita editor, bukan hasil copy atau ambil download jual sama orang, enggak. Kita memang karya sendiri SP Kelambu Hitam itu Pak. 5 tahun kita bikin merangkainya, menyusunnya untuk menaklukkan burung walet biar terpikat masuk ke gedung kita, bersarang dan produktif untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi Bapak jangan kecewa sama SP laju nggak mau cari SP yang bagus lagi. Jangan, itu salah Pak. Karena kita itu sebenarnya bukan salah karena SP, Bapak itu salah gedungnya belum benar. Ya, jadi yang kesalahan itu gedungnya Pak. Kalau untuk SP Bapak mungkin udah berusaha Bapak beli SP selama ini jutaan atau ratusan atau puluhan ribu. Ya mungkin SP Bapak ya bisa menginapkan burung walet, bisa manggil burung walet. Namun kalau gedungnya tidak memungkinkan untuk burung menginap dan bersarang, burung akan kabur lagi Pak. Seperti itu. Nah kalau Bapak sekarang kan menghubungi Bang Tandi. Nah kalau Bapak menghubungi Bang Tandi ini, Bapak sudah pas dengan orangnya. Seperti itu. Saya ahli suara, saya ahli di gedung walet. Wah ini sinyal ini. Sinyal. Ya. Itu aja Pak.
Ya Pak, itu sinyal macet tadi Pak. Mohon maaf, sinyal Bapak atau sinyal saya lagi macet. Iya, nyetito ya. Nyetito ya. Iya Pak. Bang, jaringan jelek. Iya, jaringan saya yang jelek Pak. Mohon maaf. Jadi itulah Pak ya, Bapak itu udah bertemu sama orang yang benar-benar komplit di ilmu walet, termasuk saya lah, SP Kelambu Hitam Tandi Walet Jos. Jadi Bapak nggak salah orang, udah benar lah Bapak terakhir mungkin bertemu sama orang-orang seperti saya yang bisa menyelamatkan gedung Bapak. Iya bang, mudah-mudahan bang. Tapi kita ini mau istilahnya baru numpang-numpang tanya bang. Enggak Sekalian apa-apa. kita kumpul-kumpul dana dulu lah. Amin Untuk Pak, persiapan. saya doakan, amin Pak. Soalnya kita ini cuma pekerja kuli bangunan saja bang. Ya ngerti Pak, saya ngerti. Namun ya Bapak perlu ingat, namanya usaha itu pasti mengeluarkan biaya Pak. Itu. Iya betul pak, Jadi, betul. kita Iya. harus menyadari juga. Saya juga bukan nggak mau kasih gratis Pak. Kan saya sudah berulang-ulang sampaikan di YouTube, di Facebook, dan di sosmed bahwa SP Kelambu Hitam Iya, Pak. itu durasinya panjang Pak, 12 jam. Yang mana bisa menampung GB yang sebesar itu Pak, untuk di aplikasi media file atau download gratis di YouTube, di Telegram. Nggak masuk Pak, nolak, ngeheng dia kalau dikirimkan. Iya, jadi intinya memang khusus pakai flash disk. Nah, makanya petani kena biaya, bukan biaya mahar, Pak. Biaya untuk petani beli flash disk, kasih uang sama saya. Saya belikan flash disk di tempat saya. Flash disk yang original dari produk luar. Nah, saya belikan flash itu, Pak. Satu flash disk itu harganya 285.000 untuk sekarang. Belum ada kenaikan maupun nurun. Kalau nurun jarang, biasanya naik terus produk nih. Nah, itu kalau 4 flash disk Pak sudah 1.250.000 modalnya beli di toko. Belum ongkir tempat Bapak terkadang 100 lebih. Anggap 150 sampai di lokasi. Sudah 14 Pak, 1.400.000 modal. Nah, belum paket komplit saya parfum ada dari saya Pak 150.000 parfum LMB. Sudah nanti saya kasih juga parfum Twitter. Habis uang 117 itu Pak, 1.700.000 habis. Makanya saya bilang, Tidak ada pembeli rokok. berapa? Tidak ada pembeli rokoknya bang. Tidak ada, adalah lebih-lebihnya paling kalau sisa-sisa ongkir, ada terkadang 50.000, 100.000, itu aja yang bisa nikmati buat bantu teman-teman. Kalau yang namanya mahar, itu lebihnya 1 juta, 2 juta lebihnya dari kita beli-beli bahan, itu bermahar, dapat uang, nimbulnya kekayaan. Untung besar itu kekayaan, itu baru bermahar Pak. Kalau petani berapa maharnya Bang Tani? Jangan sebut mahar sama saya. Gratis padahal SP itu. Dari laptop saya gratiskan ke flashdisknya punya petani. Yang kirim uang sama saya, diamanakan buat saya beli flashdisk dan kirimkan ke alamatnya. Seperti itu Oh Pak. iya Bang. Ya, terkadang orang banyak salah mengerti, salah kaprah, dan memang mungkin sengaja iri dengki atau ya nggak senang dengan saya disukai oleh orang petani yang banyak. Pura-pura nggak tahu, inilah itulah. Udah saya males Pak ngomongin orang kayak gitu. Itu termasuk orang yang belum dewasa berpikir namun umur udah tua. Seperti itu. Iya, banyak yang kayak stres petani walet, memang nggak salah. Memang ya kayak gitulah kalau udah galau. Sedikit lagi bang. Apa? Sedikit lagi. Untung ada obatnya Paramik. Iya, beramik. Sabar Bang. Kalau sudah bersama Kelambu Hitam, makanya saya tekankan buat petani, kalau sudah memakai Kelambu Hitam dan ilmu saya, jangan sampai kacang lupa kulit. Seperti apa? Kalau sudah Mudah-mudahan bang. Mudah-mudahan. sudah berhasil, Mudah-mudahan tidak. iya,
sudah berhasil burung datang, kasih videonya, kirim di grup Kelambu Hitam. Nanti kalau udah masuk ke dalam, lihat kan yang mencret-mencretnya berapa burung yang menginap dalam 1 bulan, dipanggil, laporkan, kirimkan ke grup. Kalau Kelambu Hitam ini punya grup Pak, grup yang pemakai SP Kelambu Hitam, khusus orang pemakai SP Kelambu Hitam. Luar dari sana tidak ada. Ya, kita tidak Oh iya. kita tidak campur-campuran kayak Telegram, campur aduk nano, enggak. Ya, kita di situ memang fokus untuk menceritakan hasil Kelambu Hitam di daerah masing-masing. Ya, jadi memang khusus orang pemakai Kelambu Hitam grup itu, tidak ada orang lain selain yang punya gedung lagi memanggil burung walet pakai SP Kelambu Hitam dan pakai ilmu saya di gedungnya. Tidak, kalau arahan Banten itu tidak ada yang setuju yang teman-teman yang lain bilang. Belum pernah ada yang RBW di sini di Sulawesi itu, belum pernah ada RBW dia punya LMB itu menghadap ke barat. Iya. Belum pernah, Bang. Iya, makanya abang lihat banyak yang berhasil atau tidak sekarang. Ya, kalau saya lihat chattingannya abang semua ya alhamdulillah berhasil semua. Nah, coba abang lihat kan teman-teman cerita kayak gitu, banyak menghadap kemana sekarang di dunia ini yang sering diikuti. Apa banyak yang berhasil di dunia ini atau banyak tidak berhasil? Kan banyak tidak berhasil kan? Ya, Nah. 100%. Nah, kenapa yang ditiru itu, Pak? 100%, Bang. Iya, kenapa yang ditiru selama ini ilmu sesat? Yang LMB menghadap matahari pagi, menyamping matahari pagi, takut dengan kegelapan di sore hari orang itu. Nah, yang diikuti para petani di seluruh Asia Tenggara. Akhirnya kenapa? Ceritanya banyak yang tidak berhasil. Nah, kenapa ilmu saya tidak dipublikkan dari dulu? Tahun-tahun dulu yang orang punya skill seperti saya juga menyadari. Dulu saya tidak pernah memostingkan tentang ini. Kenapa? Saya belum mau berbagi tentang kesejahteraan dunia walet. Dulu saya konsultan, Pak. Cari dana, jasa yang besar, 40-50 juta. Panggil gedung walet yang zong. Orang-orang kaya lah, Pak. Orang-orang mampu lah. Dia bayar jasa saya, sukses gedungnya. Itu kerja saya dulu, Pak. Namun kalau saya selalu seperti itu, apakah ada orang yang membantu orang seperti Bapak? Tidak ada, Pak. Di dunia ini tidak ada seperti Bang Tani Jos, tidak ada. Yang mau berdebat, bercerita, mengeluarkan waktu kosong, menghilangkan waktu, ya hanya cuman untuk mengasih kesejahteraan ilmu budidaya walet. Mana ada yang mau air liur keluar nggak dapat uang tuh, nggak ada di Indonesia nih, Pak. Belum ada. Cuman Bang Tandi yang ada gerakan dari Tuhan nih, Pak. Perlu bersyukur teman-teman, berdoa selama ini sambil sholat maghrib, lihat gedungnya nggak sukses. Itu doa bapak-bapak di Indonesia sudah ada dijamah sama Tuhan, dihadirkan saya, dibukakan pintu hati Bang Tandi oleh Tuhan, ya. Orang sepencipta dunia senjagat raya galaksi luar angkasa ini sudah diturunkan Bang Tandi, digerakkan Tuhan untuk mengasih ilmu yang benar di dunia walet. Kebetulan saya pintar dan ahli, EQ saya tinggi, tingkat cerdas, karena dari Tuhan itu, Pak. Nggak ada dari siapapun. Tuhan mengasih kepintaran saya. Nah, Tuhan mengasih kepintaran saya, Pak. Gampang sekali membahasnya. Karena doa-doa teman-teman yang sambil sholat maghrib 5 waktu, ya, subuh, sholat duha, itu dijabah sama Tuhan. Tuhan melalui saya mengabulkannya. Dikasih Tuhan ilmu, saya skill yang tingkat tinggi, lihai, pintar, pembuatan suara sesuai dengan rekomendasi yang saya teliti selama ini. Pembuatan SP Kelambu Hitam itu, Pak, 5 tahun, Pak. Bukan gampang. Bukan ambil celup sotong sambung, bukan. 5 tahun dicoba satu persatu, Pak, untuk menaklukkan burung walet itu seperti apa. Itu karakter Kelambu Hitam. Kalau mau dijual, Pak, dulu 17 juta aku jual Kelambu Hitam waktu aku cari jasa, cari uang, belum ada rasa tolong menolong, belum ada dulu. Iya,
Saya jujur. Jadi gerakan ini memang ada panggilan dari Tuhan. Mungkin doa-doa teman-teman itu berharap ada pendekar atau pejuang yang ingin menyelamatkan teman-teman yang masih belum tahu aslinya seperti apa dunia walet. Nah, aslinya saya sampaikan sekarang, menghadaplah ilimbimu ke matahari mati. Coba Bapak pikir ya, secara logika atau akal sehat ya. Nah, sekarang saya mau tanya, hewan itu butuh nggak sama pencahayaan? Butuh bang, butuh bang. Nah, kalau tidak ada pencahayaan, bisakah dia mau pulang? Tidak bisa bang, dia palingan dia ke lapang ya tabrak gitulah. Nah, makanya Pak, apalagi walet Pak, dia cuman ada indera penghafal Pak walet tuh. Indera penghafal medan keluar masuk tempat dia tidur atau bobo. Itu walet. Kalau mata malam nggak ada, kecuali kelambit. Kalau kelambit dia ada imper merah Pak, diciptakan sama Tuhan. Siang dia tidur, malam dia cari makan, bebas di kegelapan, dia pintar nggak numbur karena dia ada mata merah, mata infrared kalau untuk ciptaan manusia ya. Bisa melihat di suasana malam itu menjadi terang. Kalau walet nggak ada, kenapa dia maghrib terburu-buru dia pulang maghrib karena dia takut lubang atau tempat masuknya nggak kelihatan lagi. Nah seperti itulah sekarang banyak sesatnya Pak. Ilimbi menyamping matahari pagi, menembak matahari pagi. Ilimbi menyamping matahari mati. Itu salah total. Kemana mau ada matahari masuk, pencahayaan masuk di jam 5, jam 6. Gelap kayak jam 10 malam. Kalau udah jam 6 itu di ruangan putar itu, kalau tidak ada matahari mati. Nah, makanya LMB kita menghadap ke matahari mati itu untuk pencahayaan menerangkan ruangan putar, Pak. Kalau ruangan putar itu terang, anak-anakan yang masih loyo, masih lesu, belum gagah, cuman dia sudah senang sama suara yang diciptakan oleh profesor dahulu kala, orang-orang pintar. Kita cuman pengikut sekarang, Pak. Istilahnya nyeplak. Yang lebih kita hargai Pak, orang yang menciptakan merekam sumber suara itu. Itulah yang kita hargai selama ini. Pejuang sejati zaman dulu. Waktu zaman kaset CD ya. Nah, kalau mau kita lihat sejarah yang paling merdeka, banyak amal dan masuk surga Pak. Orang yang menciptakan pertama sekali merekam suara walet di gua dari pakai kaset peta atau CD. Nah, itulah yang menyicipi hasil keringat yang kita nikmati selama ini. Itulah yang dapat amal yang paling besar. Kalau Bang Tandi cuman mencanggihkannya saja. Mencanggihkan seperti apa? Suara rekam dibersihkan menjadi bersih tanpa noise, tanpa hujan, tanpa suara kodok. Hilang semua. Taunya suara walet satu persatu keluar. Hasil editan editor saya. Udah itu baru saya setting lagi satu persatu suara itu dari 1 menit saya rangkai menjadi 20 menit, dites Pak. Suara 1 menit itu gimana burung walet ini senangnya. Diubah aplikasinya, dibuat cengkelot, dibuat ujung cengkloknya tajam, dompo, kristal, Melayu, dites klasik. Yang mana dia suka? Wah, dia ubah senangnya jazz. Kita kasih jazz dari editornya untuk durasi 1 menit ini. Disusun lagi 2 menit ini. Terus Pak, selama 5 tahun baru mentok 12 jam. Terangkai SP Kelambu Hitam dengan testimoni cukup menggilakan. Kalau untuk didengarkan tidak akan mungkin. Nah, makanya yang lain itu Pak tidak sanggup seperti saya. Karena kenapa? Pekerjaan itu tidak dicintai dulunya. Hanya mengharapkan uang, menipu, membohong. Kebanyakan seperti itu. Ya 100% itu Pak. Nah kalau saya Pak belum ada niat membohongi orang. Niat saya dulu Pak mempelajari dunia walet. Saya ingin menaklukkan burung walet ini seperti apa, teknik dengan langkah-langkahnya itu saya pelajari. Saya mencintai pekerjaan saya. Nah di sanalah sekarang saya memetik buahnya, masak jatuh sendiri. Kenapa? Orang berbondong-bondong belajar sama Bang Tandi, ikut sama Bang Tandi, pakai ilmu saya di gedung dia, pakai SP saya, berhasil. Namun yang iri dengki semakin banyak juga Pak. Namun petani yang bisa menilai yang iri ini yang benar atau yang tidak iri ini, seperti Bang Tandi menegakkan keadilan,
mesejahterakan gedung walet, pasti orang percaya saya daripada orang mengiri saya. Iya, di komen terkadang bilang saya, wah Bang Tandi nih kayak monyet katanya tawanya. Waduh, saya bilang, ya Bang, makasih Bang. Saya bilang, itu udah kelihatan Bang. Cara pembicaraan orang iri dan sentimen sama kita, keberhasilan kita. Ada yang bilang, Bang Tandi ini katanya kayak Tuhan aja. Itu udah termasuk Pak, menyimpan benak-benak iri di hati orang itu, jengkel sama kita. Saya gampang Pak, saya intelijen orangnya. Sekali orang mengucapkan kata-kata, Bang Tandi langsung kontak otak saya. Truk. Ini orang ini benar-benar minta tolong. Orang ini benar-benar lagi jatuh, lagi terperosok. Paham saya Pak, dari kata-kata orang tuh paham. Makanya orang kalau mau sama saya berpikir panjang dulu kalau mau jahat sama saya. Saya ini dari kata-kata orang itu udah paham Pak, intelijen Pak dengan pembicaraan orang. Iya. Jadi aman lah Pak. Untuk Bapak saya bantu, saya doakan Bapak terkumpul dana untuk merubah gedungnya. Nanti baru Bapak persiapkan untuk persiapan untuk ambil plastis Bapak di tempat saya. Begini Bang, tidak apa-apa saya jalan sementara daripada jalan di tempat, ya mungkin saya bisa merehab saya RBW dulu. Kalau untuk merehab Pak, kalau untuk merehab mohon maaf Pak ya. Ini sudah peraturan di anggota grup kita, karena pembicaraan kita ini langsung upload di YouTube Pak. Itu kalau saya. Jadi kalau ada teman-teman yang melihat seperti ini, yang lain akan merontak seperti itu. Jadi memang kalau mau Bapak saya arahkan yang terbaik, LMB maupun pencahayaan pintular, Bapak persiapkan dulu, lengkapkan dulu, ambil kelambu hitam, itu pesan saya. Itu aja Pak. Begitu Bang ya. Ya. Jadi menghilangkan kecemburuan teman-teman yang selama ini yang saya keras tekankan, dia sampai berusaha untuk mendapatkan kelambu hitam dulu, baru saya bantu jorong gedungnya menjadi benar arah untuk panggil burung walet. Kalau abang saya bantu dengan arahkan dulu, abang belum ambil kelambu hitam, yang lain akan merontak, kok Bang Tandi sama orang ini seperti ini sama saya dulu. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Makanya kepalangan saya menegakkan keadilan yang keras ini, semuanya harus ikut keras juga. Karena ya namanya usaha Pak, udah saya bilang dari tadi, harus punya ada pengorbanan walaupun sedikit dananya. Memang harus pakai dana, nggak ada yang gratis zaman sekarang Pak untuk sukses seperti itu. Contohnya, iya, kalau suara gratis Pak, cukup download, durasi pendek, 30 menit, 100 menit, 1 jam paling lama. Iya, yang namanya gratis, colok selesai, gedung nggak dibenari. Gedung dibenari pakai dana Pak. Beli paku pakai uang, beli seng, ya 1 keping udah 100.000. Makanya saya bilang tadi tidak ada yang namanya mau sukses tidak pakai dana. Bukannya saya ini mata uang, bukan. Terkadang orang, wah Bang Tandi ini uang terus. Bukan. Kalau nggak pakai uang, apakah bisa abang bangun gedung nggak pakai uang? Aku tanya. Nah, tidak bisa lah Bang. Nah, kok beli SP aja susah. Kalau mau sukses beli SP, baru kita kasih ilmu. Itu kalau mau kasarnya Bang ya. Maksud saya kayak gitu. Jadi memang terkadang orang itu disengaja cerita gini-gini, saya malas kadangan. Kalau orang mau minta bantu Bang, saya minta SP kelambu hitam, tolong kirimkan rekeningnya. Saya udah paham, berarti orang ini minta ilmu saya. Itu kalau saya Bang. Jangan minta ilmu aja, SP nggak ada percuma. SP itu yang bikin gedung Bapak sukses. Kalau untuk gedung Bapak tadi saya arah ilmu itu ilmu untuk menyempurnakannya aja. Kalau Bapak pakai ilmu saya, tidak pakai SP kelambu hitam, 50% lah keberhasilan Bapak. Kan seperti itu. Makanya ya tanya saja Bang, ya maksudnya begitu kan. Iya, makanya saya kan tidak enak juga sama Bang. Kalau saya merehab Bang, saya punya, tidak mungkin saya istilahnya ambil SPA Bang. Makanya saya butuh waktu juga Bang. Iya. Begitu. Ya benar. Makanya Abang tadi cerita Abang saya guyur-guyur membenahi. Percuma. Percumanya kenapa? Tidak menghargai teman-teman saya yang lain. Yang lain sudah ada SP baru dibenahi gedungnya.
Jangan Oh, iya. sampai ada perbedaan cara penyampaian. Kalau saya A nggak bisa dirubah B, Pak. Itu kalau saya. Karena kalau A berubah B itu berarti orang tidak amanah. Tidak amanah dengan secara cerita, secara rekomendasi yang diterapkan. Kalau saya benahi dulu gedung Bapak, SP-nya belum ada, kapan mau ambil? Itu kan nama tidak amanah. Kok Bang Tani sama saya dulu sangat keras sekali, mau SP dulu baru dibenahi. Jadi jangan sampai ada pertikaian, perselisihan, Pak, seperti itu. Jangan sampai. Jadi makanya Bapak, saya mohon maaf sekali. Kalau Bapak ada dana, saya doakan Bapak dapat rezeki. Ambil dana kelambu hitam, baru Bapak wajib telepon saya untuk membenahi gedungnya, baru kita arahkan yang benar dan akurat. Siap bang, siap bang. Siap bang. Ya itu aja Bang, terima kasih banyak. Bang Tandi ada kerja sedikit, mohon pamit dulu Bang ya. Iya bang, iya Ya, bang. Terima kasih lagi kembali bang. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Jangan segan-segan telepon Bang Tandi, amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.